Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan melanjutkan materi aplikasi komputer pada pertemuan ketiga ya. Di sini akan dijelaskan terkait pengenalan program SAP 2000. Harap teman-teman dipelajari materi ini sebelum memulai untuk praktek dalam program atau software SAP 2000-nya. Oke, langsung saja dimulai ya. Saya full screen kan dulu. Jadi dasar-dasar dalam program SAP 2000 agar dapat memakai program SAP 2000 dengan baik dan benar, sebelumnya teman-teman harus pahami dulu mengenai pertama adalah tampilan layarnya, user interface-nya seperti apa, kemudian komen yang digunakan, sistem koordinat, kemudian sumbu lokal dan sumbu global pada program SAP 2000 ini, kemudian derajat kebebasan atau degree of freedom (DOF), ya, kemudian objek atau elemen, sebentar ya, Windowsnya berubah jadi basic sebentar, kemudian pembebanan atau loading beserta kombinasi pembebanannya, dan terakhir adalah analisis dalam SAP 2000. Untuk yang pertama kita jelaskan tampilan layar. Nah, tampilan layar yang ada pada program SAP 2000 itu seperti ini. Ini adalah versi 11 ya di contoh ini. Nah, untuk versi yang saya jelaskan di sini adalah versi student. Tampilan layarnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini di about-nya SAP 2000 student version versi 7.40 not for commercial use. Jadi ini versi yang untuk belajar yang legal alias resmi, bukan versi bajakan atau krekan. Jadi di dalam dunia pendidikan harus dijelaskan versi yang resminya ya teman-teman. Oke, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, di sini di dalam tampilan layarnya ini ada beberapa istilah yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah command atau perintah, nomor 2 adalah toolbar, nomor 3 adalah window, nomor 4 adalah elemen frame atau batang, nomor 5 adalah elemen tumpuan atau peletakan atau bahasa Inggrisnya restraint, nomor 6 adalah sumbu global atau sumbu pada struktur pada SAP, sumbu X, Y, dan Z-nya. Nomor 7 adalah garis-garis bantu atau visi atau grid. Nomor 8 adalah baris status atau status bar. Nomor 9 adalah indikator kursor. Nomor 10 adalah unit atau satuan. Nah, terkait dari penjelasan setiap nomor ini akan saya jelaskan di sini. Nah, nomor 1 adalah yang ini ya. Yang ini nih, ini adalah istilahnya adalah komen di sini yang terdiri dari menu file hingga menu help, dan di setiap menunya ini terdiri dari beberapa submenu seperti yang ada di sini. Misalkan komen itu terdiri dari menu file hingga menu help, dan di setiap masing-masing menu terdiri dari beberapa submenu yang berkaitan. Misalkan pada menu file terdiri dari submenu new model from template, open hingga sampai exit. Misalkan pada menu edit ada undo, redo hingga change labels. Ini pada tampilan SAP 2000 student version 7.40 seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Oh, maaf. Jadi menu perintah atau komen berisi kumpulan perintah-perintah yang tersaji dalam bentuk menu dan submenu seperti yang tadi saya jelaskan. Misalkan menu file untuk menangani masalah yang berkaitan dengan file seperti open, save, dan lain-lain. Menu edit untuk melakukan perubahan pada model struktur yang ada, misalkan untuk move, replicate, delete, dan lain-lain. Caranya dapat diakses dengan klik mouse pada pilihan maksud itu ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian nomor 2 adalah toolbar atau tombol cepat. Toolbar atau tombol cepat berfungsi sama seperti halnya baris menu, yaitu untuk menjalankan perintah pada SAP 2000. Misalkan untuk membuka file, menggambar model, dan lain sebagainya. Perbedaannya, toolbar digunakan dengan sekali klik pada tombol yang sesuai dengan perintah langsung dijalankan. Jadi toolbar di sini adalah tombol cepatnya ketika teman-teman ingin
mengaktifkan toolbar itu dapat dengan mudah mengklik. Misalkan di sini sedang tampilan pada momentum tour M33 gaya dalam momentum tour. Jadi kalau teman-teman ingin merubah window ini, teman-teman misalkan ingin merubahnya ke tampilan 3D, tinggal diklik toolbar 3D ini. Jika ingin sumbu XY ini exit seperti ini. Nah, itu adalah toolbar ya. Jika ingin di zoom yang ini, di zoom perkecil ini, zoom out ya, seperti itu. Jika untuk digeser, ketik tombol toolbar pen ini kemudian digeser. Oke, lanjut lagi ya. Dan nomor 3 adalah ini ya. Nomor 3 adalah window, merupakan tempat ditampilkannya model struktur termasuk data input maupun data output dalam bentuk grafis. Tampilan yang terlihat pada window dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, misalkan ditampilkan penampang atau pembebanan maupun deformasi struktur atau diagram momen atau output. Jumlah dan posisi window yang ditampilkan pada layar SAP 2000 ini dapat diatur lewat pengaturan menu option, kemudian Windows. Pada bagian atas window juga akan tertampil judul yang menyesuaikan dengan tampilan yang aktif pada window tersebut. Jadi di sini window yang dimaksud adalah ini nih, ini yang jendela yang sedang aktif. Di sini kan hanya ada satu jendela. Jika teman-teman ingin merubahnya menjadi 2 tampilan jendela atau 2 window, teman-teman bisa klik option, kemudian Windows, kemudian sekarang kan one ya. Jika ingin menampilkannya 2 dalam format vertikal, ya klik yang ini. Jika ingin 2 dalam format horizontal adalah yang ini. Jika ingin 3 seperti ini, jika ingin 4 juga seperti ini. Nanti di kirinya ada 2. Nah gitu, tapi umumnya biasanya 2 teman-teman, biasanya sih yang ini yang paling standarnya itu 2 vertikal. Jadi enak ketika ini biasanya satunya itu tampilan 3D, satunya adalah bidang lain yang sedang ingin ditinjau, misalkan bidang XZ. Dari tampak dari sini. Ini juga bisa diklik display. Jika ingin mengetahui diagram momennya, ya tinggal klik M33, momen arah 33. Nanti akan ada video tersendiri apa itu momen 33, apa itu geser 22 ya. Silakan nanti dicek saja. Di deskripsi akan saya berikan menyusul ya. Oke, kan itu cukup penting juga. Sebelum memahami itu, teman-teman harus memahami dulu terkait sumbu lokal pada frame SAP 2000 ini ya. Oke, itu juga akan saya jelaskan terpisah dari video ini kan ya, karena agar durasinya tidak terlalu lama. Oke, lanjut lagi ke materi. Nomor 3 layar ya sudah. Nomor 4 adalah elemen batang atau frame, yang ini nih nih. Nah, nomor 4 ini sedang aktif di balok, misalkan frame balok, merupakan bentuk model pada SAP 2000 yang berupa elemen batang atau garis satu dimensi pada arah panjang saja. Jadi satu dimensi ini, tidak 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu namanya adalah bukan frame tapi area, misalkan untuk memodelkan terkait elemen plat lantai ataupun plat atap. Tipe penampang dan material dapat diubah sesuai dengan keperluan, misalkan bentuk persegi yaitu balok, bentuk bundar yaitu kolom, profil baja misalkan IWF, dan seterusnya. Misalkan untuk material beton, baja, kayu maupun material gabungan atau komposit, misalkan komposit antara beton dan baja. Kemudian nomor 5 adalah yang ini. Yang ini adalah elemen tumpuan atau perletakan, bahasa Inggrisnya restraint. Join adalah ada restraint dan join. Join adalah elemen titik atau nodal pada SAP 2000 yang biasanya terdapat pada setiap ujung elemen, baik berupa frame 1 dimensi, area 2 dimensi, dan solid 3 dimensi. Namun dapat pula ditambahkan pada tempat-tempat yang lainnya. Di join itu yang ini, lihat di SAP-nya ya. Nah, ini adalah join nih. Perbesar dulu ya. Ini join, ini join, ini join. Jadi ketika diklik pada SAP dan aktif tombol titiknya itu berarti sudah berupa join. Di join juga bisa dibuat, misalkan mau ini dipecah menjadi beberapa bagian. Ini sudah di running, di unlock dulu
mau diedit. Misalkan ini mau dipecah jadi bagian, tinggal klik edit. Setelah diklik joinnya pada framenya ya, bukan joinnya sorry, pada framenya, kemudian di divide framenya menjadi beberapa bagian, misalkan menjadi 2. Perhatikan di sini 1, nah menjadi 2, jadi di sini ada join baru. Itu maksud dari tadi nih yang dapat ditambahkan pada tempat-tempat lain yang ini. Kemudian adalah restrain. Restrain merupakan tumpuan atau peletakan pada struktur. Itu elemen join yang juga mewakili kondisi tumpuan. Jadi tumpuannya diwakili dengan join atau nodal titik. Ataupun support, bahasa Inggrisnya tumpuan, seperti peletakan sendi, roll, ataupun jepit. Terkait aplikasi atau gambaran langsung tumpuan ini sudah saya jelaskan pada materi kedua. Di situ teman-teman bisa tahu bahwa peletakan sendi, roll, dan jepit dalam dunia nyata atau aplikasi di lapangannya adalah seperti itu. Jadi simbol sendi segitiga itu hanya berupa simbol, teman-teman ya, sekali lagi simbol. Teman-teman juga harus paham apa sih penerapan realnya di lapangan gitu. Jadi tidak hanya menghafalkan, menghitung, jadi tidak boleh dihafalkan tapi harus dipahami. Tumpuan lain yang disesuaikan dengan keperluan dapat pula dibuat tergantung arah dan pengekangan tumpuan, termasuk spring atau pegas. Nah, nomor 6 adalah indikator sumbu global pada SAP 2000 XYZ-nya. Nah, ini juga penting menjadi alat bantu penunjuk bidang gambar yang aktif. Pada tampilan perspektif 3 dimensi, semua sumbu akan terlihat, baik sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan pada penampilan bidang 2 dimensi hanya ada 2 sumbu yang terlihat. Dalam program SAP 2000 dikenal 2 sistem koordinat yang bisa dipakai, yaitu sistem koordinat Cartesius atau bahasa Inggrisnya Cartesian Coordinate, yaitu berupa bidang ruang datar atau kotak, sumbu X, Y, Z-nya. Kemudian ada sistem koordinat cylindrical atau dikenal lain, misalkan dalam matematika teman-teman belajar mengenai sistem koordinat polar, yaitu berupa bidang ruang melingkar atau silindris. Terdapat sumbu R, sumbu theta, dan sumbu Z. Nah, ini gambaran dari sistem koordinat Cartesius yang di atas cukup baik untuk memodelkan pemodelan gedung ya, menggunakan sistem koordinat Cartesius karena bentuk gedung rata-rata adalah kotak. Dan nomor 2 adalah sistem koordinat cylindrical ataupun polar. Di situ cukup baik untuk memodelkan pemodelan struktur yang bentuknya adalah melingkar. Misalkan teman-teman ingin memodelkan struktur tangki beton. Nah, di situ kan karena tangki beton itu rata-rata bentuknya seperti tangki atau silinder, itu lebih mudah teman-teman membuat sistem koordinatnya itu dalam bentuk koordinat cylindrical. Jadi pas buat frame-framenya nanti lebih mudah kan, karena sudah di set melengkung atau melingkar. Jadi tergantung kasusnya juga, tidak selalu menggunakan sistem koordinat Cartesius saja. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait dengan adanya sumbu global dan sumbu lokal. Nah, ini nanti akan ada tambahan video materinya, sumbu global dan sumbu lokal ya, di video terpisah untuk lebih detailnya. Pada program SAP 2000 pun dikenal adanya 2 macam sumbu, yaitu yang pertama adalah sumbu global, hanya ada 1 ini sumbunya, itu sebagai acuan pada keseluruhan model, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z global ya. Ini harus besar indeks X, Y, Z nya karena global ya, bukan lokal. Nah, yang kedua adalah sumbu lokal. Sumbu lokal adalah sebagai acuan pada setiap elemen model, baik berupa join, frame, ataupun batang dan area. Nah, sumbu lokal ini ada 3, sumbu 1, 2, 3 pada SAP itu. 1-nya itu warna merah, 2-nya warna putih, dan 3-nya itu warna biru. Itu indikator sumbu lokal yang ada di SAP. Nah, terkait perjanjiannya, baik sumbu lokal maupun sumbu lokal, untuk arah positifnya itu mengikuti kaidah tangan kanan atau right handed system untuk menentukan arah-arah sumbu-sumbu positifnya. Nah, ibu jari itu untuk menunjukkan arah sumbu X atau sumbu 1,
Jari telunjuk itu untuk menunjukkan arah sumbu Y atau sumbu 2, dan jari tengah itu untuk menunjukkan arah sumbu Z atau sumbu 3. Di sebelah kiri adalah sumbu global, sumbu X, Y, Z, dan di sebelah kanan adalah sumbu lokal, sumbu 1, 2, dan 3. Jadi 1 itu identik dengan sumbu X pada sumbu lokalnya pada setiap frame, sumbu 2 Y-nya, sumbu 3 Z-nya yang lokal ya. Nah, 1 warna merah, 2 warna putih, 3 warna biru. Untuk menghafalkannya seperti bendera salah satu negara yang pernah menjajah kita 3,5 abad yang lalu kan, merah, putih, biru. Oke, kayak gitu biar nggak lupa. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di video terpisah ya. Nah, di subnya sumbu X, Y, Z-nya yang langsung tampil di window ini biasanya sumbu yang global. Nah, ini sumbu globalnya, sumbu X-nya ke sana ya. Ini kalau tampilan 3D kayak gini, kalau tampilan X, Z-nya kayak gini. Jadi ke arah horizontal kanan misalkan. Nah, sumbu Y-nya itu ke arah sana nih, atau searah dengan masuk bidang gambar ataupun masuk bidang layar teman-teman yang sedang menonton video ini. Itu sumbu Y positif yang global. Dan sehingga jika menggunakan kaidah tangan kanan, teman-teman gerakan tangan kanannya bentuk formasi X ke kanan ke sini, Y menembus bidang gambar ke depan, maka Z akan mengarah ke atas bukan ke bawah. Nah, itu arah Z positifnya itu ke atas. Jadi setiap program atau software bisa jadi arah sumbu global X, Y, Z-nya bisa berbeda-beda. Pada sub perjanjiannya seperti itu. X itu horizontal kanan, Y menembus bidang gambar, sehingga Z adalah vertikal ke atas, arah positif untuk sumbu global X, Y, dan Z-nya. Dan nomor 7 adalah garis-garis kisi yang ini nih, atau grid. Di subnya adalah yang ini nih, yang warna putih ini. Gunanya ya untuk mempermudah kita dalam menggambar framenya. Ya, kurang lebih gitu. Oke, jadi garis kisi itu untuk mempermudah kita. Oke, ini ya. Jadi dia tidak akan berpengaruh pada analisa struktur. Teman-teman buat grid sebanyak mungkin ya tidak akan mempengaruhi juga ya. Jadi tapi tergantung kebutuhan. Pokoknya untuk garis bantu menghubungkan setiap join ataupun frame. Ya, fungsinya mirip sama kertas milimeter blok, di mana garis-garis yang ada hanya sebagai garis bantu tadi yang saya jelaskan. Membantu untuk dalam menempatkan atau mengklik dalam pembuatan join ataupun frame pada pemodelan SAP 2000. Kemudian ada yang dikenal dengan baris status. Baris status ada di bagian kiri bawah layar SAP. Lampilannya berubah-ubah sesuai perintah yang sedang dikerjakan. Misalkan pada saat memilih elemen, pada baris ini akan tampil jumlah dan jenis elemen yang terpilih, sehingga dapat membantu menentukan apakah elemen yang pilih sudah sesuai. Baris status adalah yang ini nih. Teman-teman mengkliknya adalah 2 join, nah, misalkan, maka di sini ada 3 join nih, 3. Kalau nambah satu lagi dia akan 4. Kalau di blok semua sama tumpuannya juga ada 12 join. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya, framenya pasti ada 11 minus 1 kan. Oke, itu namanya adalah baris status atau status bar. Nomor 9 adalah indikator koordinat kursor. Jadi ini menampilkan koordinat kursor yang sedang aktif yang mengacu pada sumbu-sumbu koordinat yang ada atau telah didefinisikan. Angka sangat membantu dalam menentukan posisi suatu titik. Nah, posisi betul, atau elemen, terutama untuk model struktur yang complicated atau kompleks. Di sini kita hilangkan dulu select, kemudian deselect, kemudian hilangkan selectnya. Nah, di sini ada nilai X, Y, Z struktur. Nah, X, Y, Z-nya kan di tengah-tengah sini nih. Kalau definisi ya, yang ada di sub ini ya, kebetulan di sini. Nah, maka ketika kita geser kanan, nilai X-nya akan meningkat tuh hingga sampai sini. Jaraknya 4 meter tuh kurang lebih dari sini. Dan dari kita geser kiri dia akan negatif karena X positifnya ke kanan. Nah, itu min 6, berarti kurang lebih panjang balok ini 6 tambah 4, 10 meter.
Jadi kita geser-geser dia akan berubah terus indikator kursornya yang sedang aktif. Oke, dan terakhir yang penting juga adalah indikator unit atau satuan yang sedang digunakan. Terletak di pojok kanan bawah layar SAP terlihat indikator satuan yang sedang aktif, yaitu biasanya satuan gaya, satuan panjang, satuan suhu. Misalkan kilonewton untuk satuan gayanya, meter untuk satuan panjangnya, dan celcius untuk satuan suhunya. Satuan yang digunakan dapat dengan mudah diubah-ubah pada bagian ini dengan cara digeser-geser dan diklik untuk yang sedang aktif satuannya. Di sini satuan yang sedang aktif adalah ton meter. Kalau teman-teman ingin mengubah satuannya menjadi Newton mili, misalkan tinggal klik saja di sini. Nah, di sini karena student version tidak muncul tampilan suhunya. Ketika teman-teman gunakan SAP 2000 yang versi Ultimate, biasanya akan muncul Celsius atau Fahrenheit-nya. Nah, ini biasanya dalam memodelkan material beton, karena satuan material tekanannya adalah MPa, megapascal, lebih mudah teman-teman mengaktifkannya dalam satuan atau unit Newton milimeter, karena 1 megapascal setara dengan 1 Newton per milimeter persegi. Di satuan tidak boleh salah. Ketika teman-teman satuannya salah, maka hasilnya runningnya pun akan salah. Ingat prinsip garbage in, garbage out. Ketika input datanya salah, maka setelah diproses dan di running, outputnya pun pasti akan salah. Kemudian bagian yang terakhir adalah memahami DOF atau degree of freedom. Jadi derajat kebebasan atau bahasa Inggrisnya degree of freedom atau DOF pada struktur, yaitu artinya jenis pergerakan pada mode struktur yang memungkinkan terjadi. Jenis pergerakan yang ada dalam program SAP 2000 ada dua. Pertama, translasi, simbolnya adalah U, dan rotasi, simbolnya adalah R. Translasi itu gerakan perpindahan ataupun pergeseran sejajar dengan arah sumbu, baik X, Y, ataupun Z, sehingga ada U1, U2, dan U3. Rotasi pun artinya adalah gerakan perputaran, memutari sumbu yang berkaitan. Jadi pergerakan pada struktur itu ada dua, translasi dan rotasi. Seperti itu. Sedangkan elemen translasi dan rotasi kalau di analisa struktur dikenal dengan istilahnya adalah deformasi. Sedangkan elemen arah yang ada dalam SAP 2000 ada tiga, yaitu arah sumbu X, arah sumbu Y, dan arah sumbu Z. Ya, ini untuk gerakan searah sumbu bernilai positif, dan untuk gerakan yang berlawanan sumbu bernilai negatif. Nah, ini misalkan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, di sini jika pergerakan yang terjadi pada struktur itu searah dengan arah X positif ke sini, maka simbolnya adalah UX positif. Jika searah dengan sumbu Y positif ke sini, maka simbolnya plus UY. Dan Z juga seperti itu, UZ. Rotasi pun sama. Rotasi yang searah dengan sumbu X ini bisa menggunakan kaidah tangan-tangan, jempolnya arahkan ke sumbu X, maka arah rotasinya itu searah dengan putaran keempat jari kita. Ya, coba dipraktikkan menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanannya dikepal gitu, seperti teman-teman sedang menggenggam beras misalkan. Kemudian jempolnya arahkan ke sumbu X, maka empat jari yang ada di genggam itu akan menunjukkan arah rotasinya yang diwakili dengan rotasi arah X atau RX di sini positif. Jadi arahnya seperti ini, arah putaran positifnya. Kalau arah putaran negatifnya ya berlawanannya. Ya, jadi di sini adalah arah sumbu, jempol, dan empat jari yang sedang menggenggam lainnya itu adalah arah rotasi atau putarannya. Arah untuk rotasi dan momen juga mengikuti kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah sumbu dan empat jari lainnya menunjukkan arah putaran rotasi atau momen. Jadi dipraktikkan silakan. Dan kita harus memahami terkait objek dan elemen dalam SAP. Elemen dasar yang digunakan dalam pemodelan SAP 2000 ada 4. Pertama adalah join atau titik nodal berupa elemen titik atau nodal. 2 adalah nomor 1 join ini biasanya digunakan untuk memodelkan peletakan atau restraint atau tumpuan. Nomor 2 adalah frame atau batang berupa elemen garis satu dimensi, biasanya digunakan pada SAP ini untuk memodelkan elemen balok
ataupun kolom misalkan. Nomor 3 adalah area, merupakan elemen luasan atau 2 dimensi, biasanya digunakan untuk memodelkan plat lantai ataupun plat atap ya, dak. Itu menggunakan 2 dimensi karena bidangnya itu bidang 2 dimensi. Nomor 4 adalah solid, merupakan elemen ruang 3 dimensi. Jadi solid ini 3 dimensi teman-teman pemodelannya. Misalkan pemodelan solid untuk penampang yang tabung full, itu juga bisa. Ini gambar elemen dalam program SAP 2000. Satu adalah titik atau nodal, 2 adalah frame. Di sini duanya ini pemodelan kolom ya yang sedang dipilih duanya misalkan. Nomor 3 adalah pemodelan plat atap. Ini adalah indikator sumbu globalnya X, Y, dan Z. X setara dengan bidang horizontal kanan, Y adalah menembus bidang gambar atau bidang layar, dan Z maka Z adalah ke atas menggunakan kaidah tangan kanan. Step atau langkah-langkah penyelesaian struktur menggunakan program SAP 2000. Yang pertama adalah menentukan geometri model strukturnya. Bentuk strukturnya itu seperti apa. Jika struktur gedung kita depannya itu ada balok yang melengkung, ya kita harus memodelkan melengkung juga, jangan lurus. Jadi bentuk pada model SAP 2000 itu harus sama dengan bentuk struktur yang ada di perencanaan kita ataupun di lapangan. Nomor 2 adalah mendefinisikan data-data atau bahasa Inggrisnya define. Define ini ada dari mulai define material, define frame section atau dimensi penampangnya, define loadnya, bebannya, dan define load combination. Di SAP ini diwakili dengan menu define. Di sini harus dilengkapi ya isian define dari material atau bahannya, apakah menggunakan material beton bertulang, apakah baja, apakah kayu, apakah material komposit, aluminium, baja ringan, dan lain sebagainya. Frame sectionnya juga ada, apakah frame sectionnya bentuk penampangnya IWF, apakah C, apakah double C kalau baja, apakah persegi panjang pada beton misalkan, apakah lingkaran, circle, dan lain sebagainya. Kemudian define kalau 2 dimensi selnya, misalkan pemodelan plat atap, kemudian bebannya, static load case, jika di jembatan ada beban bergerak atau moving load, kemudian untuk gempa ada response spectrum function, ataukah menggunakan analisis time history atau riwayat waktu, apakah untuk analisis static non-linear menggunakan analisa pushover. Di sini sudah disajikan. Dan yang terakhir adalah load combination atau kombinasi pembebanan. Ini harus diisi. Misalkan kombinasi pertama adalah 1,4 dead load, kombinasi kedua 1,2 dead load ditambah 1,6 dead load, dan lain sebagainya, mengikuti aturan yang ada dalam peraturan SNI misalkan 1726.2/2012 atau KSNI 2847.2/2013 dan lain sebagainya. Untuk pembebanan biasanya menggunakan sekarang adalah SNI 1727.2/2013 terkait beban minimum. Dan nomor 3 adalah kita assign data yang telah didefinisikan tadi ke dalam model struktur yang ada. Assign itu ada di menu assign sini. Misalkan teman-teman sudah mendefine material betonnya, maka dan sudah mendefine material frame sectionnya, maka jika ini awalnya frame sectionnya masih ini udah diubah ya. Awalnya biasanya frame section 1. Nah, untuk mengubahnya menjadi balok apa yang kita sudah define, maka kita harus klik balok ini, kemudian assign, kemudian frame section, dan kita pilih balok yang sudah kita buat. Ini kebetulan model yang udah saya define frame sectionnya. Kalau belum biasanya sini masih kosong. Seperti itu adalah assign. Jadi assign itu menerapkan atau mengaplikasikan settingan define yang sudah ada ke dalam model yang ada di SAP kita. Ya, jadi assign itu bisa data penampang tadi yang frame section, bebannya juga di assign. Misalkan di sini misalkan ada beban hidup, misalkan berupa beban terpusat ya, nilainya adalah misalkan adalah 1 ton. Misalkan di sini arahnya ke bawah karena sumbu Z kita positif ke atas, maka jika arah beban ke bawah maka nilai bebannya harus negatif, maka kita klik assign dengan catatan sudah di define ya di static load case beban hidupnya. Nah ini sudah, nah ini salah nih, tipenya harusnya live.
Nah ini change, nah ini oke. Sign, kemudian join static load, kemudian gaya itu forces, displacement itu perpindahan. Kita pilih bebannya misalnya tipenya hidup, masukkan beban di sini, misalkan di join ini ada beban 10 misalkan ya, di 10 ton. Perhatikan yang aktif ton, berarti ini ngebacanya 10 ton. Pak, bagaimana jika nilai bebannya adalah hanya 100 kg misalkan? Ya teman-teman bisa dua cara. 100 kg itu setara dengan berapa ton? Ya 100 dibagi 1000, 0,1. Maka di sini kliknya 0,1 ton. Tapi kalau nggak mau ngubah, teman-teman ubah dulu unitnya, ton meter ini menjadi kilogram, jadi nilainya tetap 100 nanti. Jadi tergantung unit atau satuan yang sedang aktif. Ini berarti kalau 10 ton ini 10, di sininya ton, benar-benar. Nah, karena ke bawah nilainya harus negatif, karena perjanjian arah sumbu Z positifnya itu, perhatikan di sini ke atas yang menggunakan kaidah tangan kanan, X ke kanan, Y menembus bidang gambar sehingga Z akan ke atas. Perhatikan di sini. Nah, di sini sudah ke atas. Nah, ini ditambah, jadi sudah ada beban sebelumnya. Ya, jadi sudah ada beban sebelumnya sehingga nilainya bukan 10. Kalau mau 10 saja menggantikan beban yang sudah ada live loadnya, ya tinggal diklik ini add ya, min 10. Ininya adalah replace, pasti 10 di sini ya. Oke, itu 10 kan. Oke, saya undo ya, undo ya. Kemudian sudah memeriksa input datanya, kita cek dari define material hingga kombinasi bahan apakah sudah oke semua, sudah sesuai dengan perencanaan kita. Jika sudah, kita bisa menyiapkan form mekanika teknik kita. Jadi untuk komparasi kita, apakah hasil running dari SAP 2000 ini sudah reliable atau sudah sesuai dengan justifikasi teknik kita. Jika nilai misalkan gaya dalamnya terlalu besar, nah itu kita harus curiga, jangan-jangan ada yang salah dalam input kita atau pada proses pemodelan SAP 2000 kita. Nah, kemudian yang terakhir check of structure, dan nomor 7 adalah redesign jika ada penampang frame kita atau elemen support kita yang tidak kuat atau overstress ataupun yang boros terlalu kuat. Di sini check of structure itu setelah di running di sini, nanti kita klik di sini check of structure. Ini akan aktif ketika sudah di running saja. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan di slide ini. Ya, ini nanti bisa di detailnya di video yang lain, kan ini hanya masih prolog aja. Ya, akan saya jelaskan nanti cara mendefine material itu bagaimana, memodelkan misalkan material bahan beton betulang K300 itu kayak gimana, memodelkan material baja BJ37 bagaimana, harus dijelaskan. Nah, ini untuk mendefine dimensi penampangnya, ya bagaimana untuk balok dan kolom, ya ini akan dijelaskan beban-bebannya. This is the end. Oke, saja nanti akan dilanjutkan di video terpisah. Di SAP ini cukup banyak kayaknya, dia harus dibuat karena banyak cakupannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Dikerjakan tugas-tugasnya, belajar dari manapun agar teman-teman semakin bertambah ilmunya. Sekian, terima kasih.